Perkenalkan, nama saya Raulina Manalu dari Prodi PPH 2B. Saya ingin menjawab soal yang pertama, itu ada hardware. Hardware bisa dijelaskan dengan arti semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan bisa juga dirasakan. Contohnya itu ada casing. Casing itu untuk melindungi bagian dalam komputer. Prosesor. Prosesor itu sebagai pemproses data atau bisa dikatakan dengan otak dari komputer. Terus yang ketiga itu ada hard disk drive. Itu sebagai perangkat penyimpanan data. Terus arti software adalah sebuah perangkat lunak yang berupa data-data yang terdapat di dalam komputer. Contoh dari software itu ada sistem operasi. Terus yang kedua itu ada aplikasi Microsoft Office. Terus yang ketiga ada antivirus. Brandware itu bisa dikatakan dengan arti user yang menggunakan dan memanfaatkan komputer. Contoh dari brandware itu yang pertama adalah programmer, terus ada hacker, terus yang ketiga ada orang-orang yang menggunakan komputer. Saya akan menjawab nomor 2. Ada 10 shortcut pada Microsoft Word. Yang pertama itu adalah Ctrl A, memilih atau memblok seluruh teks. Kalau Ctrl B itu menebalkan pilihan yang disorot. Ke Ctrl C menyalin teks yang dipilih atau bisa dikatakan dengan copy. Terus ada Ctrl D memilih format huruf. Terus ada Ctrl E membuat teks rata tengah. Terus ada Ctrl G masuk pada halaman tertentu. Ctrl H mengganti teks, item khusus atau format spesifik. Terus ada Ctrl L membuat huruf miring pada pilihan yang disorot. Terus ada Ctrl J membuat teks rata kiri kanan. Manfaat penerapan layanan pelanggan otomatis Internet of Things, yaitu manfaatnya sebagai bervariasi untuk memberi pelanggan yang lebih baik. Hingga pengurangan biaya operasional, meningkatkan biaya produktivitas. Profil pelanggan yang lebih mendalam. Pelacakan dan manajemen inventaris meningkatkan keterlibatan antara hotel dan tamu. Contohnya itu yang pertama ada Hyper. Hyper itu personalis hotel rooms, atau di mana pengguna bisa mengontrol banyak fitur kamar dari ponsel mereka atau tablet yang disediakan. Terus yang kedua itu ada berbasis informasi lokasi. Itu maksudnya industri perhotelan juga bisa menggunakan untuk mengirim pesan ke customer di waktu yang tepat. Baik, saya akan menjawab di nomor 3. Jawaban nomor 3 itu ada peran artificial intelligence dapat dimanfaatkan membantu industri pariwisata, yaitu dengan penerapan perusahaan dengan cepat dan akurat memilah kumpulan big data. Sebuah tugas berat jika dikerjakan hanya oleh manusia, seperti chatbot. Adanya chatbot ini dapat berbagai tempat wisata. Di Indonesia itu jumlah pengunjung seperti sejarah, daerah, dan identitas. Pada aplikasi ini dapat merekomendasikan tempat wisata dan lain sebagainya. Ada juga sistem pelacak dan prediksi bisa membaca data historis untuk memproses perkiraan tentang apa yang akan terjadi. Sekian dari jawaban saya, terima kasih.